Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi kita, perlu Bapak tekankan kepada anak-anak sekalian agar kita selalu mematuhi protokol COVID-19. Setelah kita mematuhi protokol COVID-19, rajin-rajinlah kita membaca buku-buku paket sebagai referensi dan referensi selama kita masih belajar daring. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan tentang bentuk dan keunikan daerah masing-masing dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat. Nah, apabila kita sudah memahami apa tujuan dari pembelajaran kita, sekarang mari kita lihat peta negara Indonesia. Nah, ini adalah peta negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah itu mari kita lihat gambar peta berikut ini. Nah, ini juga peta negara Indonesia, ya, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada peta ini, ya, terdapat banyak keragaman suku dan budaya masyarakat di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia? Nah, faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia ini ada 5. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, Indonesia penduduk pulau tertentu akan menganut kebudayaan agama dan bahasa yang ada di pulau tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, yang kedua, letak yang strategis. Nah, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Letak Indonesia sangat strategis karena dilintasi oleh jalur perdagangan internasional. Jadi, tidak sedikit pula imigran yang berbeda ras, agama, budaya, dan bangsa tinggal untuk menetap di Indonesia yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Nah, yang ketiga, perbedaan keadaan alam. Nah, kondisi perbedaan alam setiap daerah dan pulau berbeda-beda. Perbedaan inilah yang mempengaruhi keberagaman, baik dari segi ekonomi, mata pencarian, budaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat transportasi yang ada di setiap pulau. Umumnya, transportasi setiap daerah berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Nah, yang kelima, perubahan dan kemajuan.
Perubahan dan kemajuanlah yang menjadi alat ukur suatu negara. Dapat dikatakan maju atau berkembangnya. Nah, namun dalam keberagaman ini ada yang terancam. Ya, salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa menjadi alat komunikasi. Bahasa daerah makin lama makin ditinggalkan dalam berkomunikasi. Pada dasarnya, bahasa daerah adalah bahasa yang terkait akan latar belakang, etnis, ya, suku, budaya yang begitu kaya di Indonesia. Nah, faktor-faktor apa saja, ya, yang faktor yang membuat terancamnya hilangnya bahasa daerah? Nah, yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Nah, apa itu faktor internal dan eksternal? Faktor internal dan eksternal ini adalah faktor dari masyarakat dan orang tua. Nah, selanjutnya faktor kurangnya kesadaran generasi muda. Nah, kita tahu bahwa generasi muda lebih suka melestarikan bahasa gaul dan bahasa asing ketimbang bahasa daerahnya sendiri. Padahal bahasa daerah merupakan warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara melestarikan keberagaman kita? Nah, cara melestarikan bahasa dan keberagaman kita, yang pertama kita harus mempelajari keberagaman. Jadi kita tidak boleh malu untuk mempelajari keberagaman kita, baik mempelajari bahasa daerah orang lain, suku, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengembangkan budaya daerah sendiri. Nah, kita harus bisa mengembangkan budaya daerah sendiri. Ya, bagaimana cara mengembangkan budaya daerah sendiri? Yaitu dengan cara memperkenalkan dari teman ke teman, ataupun dengan orang lain, ataupun dengan orang asing. Yang ketiga di sini, mempunyai sikap mau menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Jadi kita harus memiliki sikap mau menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Karena jika kita sudah mau menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya, berarti kita sudah ikut dalam melestarikan bahasa dan keberagaman kita. Nah, selanjutnya di sini materi kita yaitu bagaimana cara keberagaman yang ada di Indonesia di sini. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini banyak, ya. Masyarakat kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri atas bermacam-macam suku. Ada banyak suku dan bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia di sini? Yang pertama ada suku, ada bahasa, ada adat, ada budaya, dan makanan daerah. Dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pada keberagaman yang ada di Indonesia ini, ya, kita harus bisa melestarikan. Nah, dengan adanya keberagaman inilah yang patut kita lestarikan. Karena keberagaman daerah merupakan identitas dan kekayaan bangsa kita. Nah, kita ambil salah satu contohnya saja, yaitu bahasa daerah. Ya, kita ambil salah satu contoh, yaitu bahasa. Itu bahasa daerah. Nah, bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia banyak, ada ratusan, ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki 34 provinsi, ya, dan memiliki 742 bahasa. Jadi setiap daerah memiliki satu bahasa masing-masing di suku tersebut. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara, ya. Nah,
Jadi sepatutnya kita masyarakat Indonesia harus membuka mata, membuka hati, dan kembali menggunakan dan melestarikan bahasa dan keberagaman daerah kita masing-masing. Kalau bukan bangsa ini sendiri yang bergerak melestarikan, tak akan ada bangsa lain yang sudi melestarikannya. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita melestarikan keberagaman kita. Kita jaga dan kita rawat. Mungkin hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini memiliki banyak manfaat dan berguna untuk kita semua. Baiklah, Pak tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.